semestinya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka di ruangan yang baik ini pada kesempatan hari ini. Kedua, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan yang besar diberikan kepada saya. Diundang pada hari ini di depan keluarga besar HIJMI untuk melaksanakan dialog nasional tentang masa depan bangsa. Tadi kita sudah mendengar tokoh-tokoh HIJMI dalam sambutan-sambutan dan pembukaan menyampaikan berbagai pandangan. Saya juga merasa sangat disanjung, sangat dihormati. Tetapi juga saya agak was-was dalam hati saya karena harapan begitu besar kepada diri saya. Padahal saya juga manusia biasa. Tetapi sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebagai patriot, marilah kita berbagi pandangan. Saya punya beberapa pendapat. Karena itu saya antusias memenuhi undangan HIJMI. Pendapat saya, karena saya hobi, punya kegemaran belajar sejarah. Satu yang saya petik yaitu bahwa perubahan-perubahan besar dalam peradaban, perubahan-perubahan besar dalam kehidupan suatu bangsa itu selalu datang dari kaum cendekiawan. Makanya kadang-kadang saya kalau diskusi dengan para cendekiawan, para guru besar, saya selalu mengatakan, bapak-bapak guru besar, Andalah otak-otak terbaik bangsa. Tidak ada lagi di atas guru besar, tidak ada guru sangat besar, tidak ada. Profesor itu jenderal bintang 4 kalau di tentara, nggak ada lagi di atas. Dan profesor itu nggak bisa diturunkan pangkatnya. Sekali profesor seumur hidup dipanggil profesor. Kenapa? Di setiap negara guru adalah orang yang didengar, dihormati. Guru di saat susah, mereka rakyat mencari guru-gurunya. Karena itu saya katakan kepada banyak guru besar yang diskusi, kadang-kadang guru-guru besar itu juga mengeluh. Kadang-kadang juga saya pernah ketemu rektor-rektor perguruan tinggi yang terkemuka, perguruan tinggi Center of Excellence, universitas-universitas terbaik Indonesia. Pernah ada rektor datang ke saya, Pak Prabowo, perguruan tinggi saya nggak sebut namanya, nggak enak, kekurangan dana operasional 1 tahun kurang, jadi harus cari dana. Padahal ini adalah salah satu universitas terhebat di Indonesia. Kekurangan dana operasional. Berapa, Prof? Kurang 70 miliar. Saya katakan ke profesor itu, kalau menurut saya biaya itu kecil untuk perguruan tinggi yang Bapak pimpin.
Karena apa? Karena perguruan tinggi Bapak itu melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia. Kenapa Bapak tidak maju dan melakukan ini? Jadi di situ saya katakan ke beliau, Pak, Bapak sebetulnya punya power yang besar. Seorang rektor universitas itu punya power yang besar. Itu juga saya katakan di Silaknas Ijmi, karena ada seorang peserta yang tanya sesuatu yang seolah beliau mengatakan tidak berdaya mengadakan perubahan terhadap korupsi, terhadap penyelewengan, seolah tidak berdaya. Saya menolak, saya mengatakan tidak. Bapak-bapak profesor sebetulnya punya power, tapi sering tidak sadar bahwa saudara-saudara berpengaruh, punya kekuasaan. Powernya beda, ya. Tentara punya power senjata, konglomerat punya power uang, pedagang punya power jaringan distribusi. Seorang guru besar punya power, yaitu karisma dan harapan serta kepercayaan rakyat. Nisbi, tidak bisa dipegang, tapi ada. Saudara-saudara, banyak perubahan bangsa-bangsa besar selalu datang dari kaum intelektual. Negara besar seperti Amerika pernah melakukan politik luar negeri, menyerbu Vietnam, menyerbu ini, menyerbu sana. Begitu guru-guru besar berhimpun dan mengatakan tidak setuju, tolak kebijakan tersebut, pemerintah Amerika Serikat bisa berubah kebijakan. Dan itu berulang kali, dan itu berulang kali, dan itu berulang kali. Kalau kita lihat sejarah kita, kebangkitan 1908, 1928, 1945, yang memimpin selalu kaum cendekiawan. Tahun 65-66, yang memimpin kaum cendekiawan. Reformasi 98, yang memimpin kaum cendekiawan. Jadi saudara-saudara, tadi saya mendengar Profesor Nanat, Profesor Najib. Sebetulnya saya tidak perlu terlalu lama lagi paparan hari ini. Saya sudah siapkan di sini 186 slide. Sebetulnya paparannya bisa 6 jam. Tapi tadi saya lihat Profesor Nanat, Profesor Najib, Pak Saifullah sudah ada pemahaman terhadap ekonomi bangsa. Sebetulnya yang disampaikan Profesor Nanat dan Profesor Najib itulah inti dari masalah kita. Dan saya sekarang hati saya besar. Kalau guru-guru besar sudah punya pemahaman seperti itu, saudara-saudara, kita bisa lakukan perubahan di bangsa ini. Saya kenal Pak Haji Sutrisno lama, kami sama-sama di APSI, Pedagang Pasar. Sama-sama juga di macam-macam saya. Jadi sudah lama sama beliau. Tapi baru beberapa bulan ini saya sering ketemu guru-guru besar yang punya pemahaman terhadap masalah ekonomi Indonesia seperti sekarang. Karena itu baru beberapa bulan ini saya sebetulnya sangat optimis. Kalau kita bicara, ya, kalau yang bicara itu aktivis, kalau yang bicara itu politisi, kalau yang bicara itu adalah pengamat, belum bergetar. Tapi kalau guru-guru besar sudah mengambil sikap, di situ perubahan bisa datang.
benar. Saya datang hari ini ke sini tidak menduga audiens seperti ini. Begitu banyak guru-guru besar mau duduk di hadapan saya, padahal saya tidak punya gelar akademis, saya hanya mantan prajurit. Tetapi hari ini saya mendapat suatu keyakinan perubahan besar bisa kita lakukan untuk memperbaiki kita. Karena itu saudara-saudara, itu adalah the lesson of history, ajaran dari sejarah, bahwa para guru besar sebagai otak-otak terbaik bangsa, the brains of the nation, but not only the brains and the conscience of the nation, otak dan hati nurani suatu bangsa. Itulah para guru besar, saudara-saudara. Karena itu saya di mana-mana kalau diundang di kampus, memang saya kadang-kadang bicaranya ceplas-ceplos, minta maaf. Kadang-kadang bicara saya waduh nyelekit. Karena sudah tidak ada waktu lagi kita berbasa-basi. Ya. Saudara, saya kira tidak mau duduk di sini, undang saya jauh-jauh ke sini, saya bicara hanya manis-manis, ya kan? Tadi Profesor Nanan sudah begitu berani, hebat juga nih. Ada seorang profesor berani bicara ke presiden seperti itu. Nyalinya besar, walaupun badannya kurus, puasanya banyak berbeda. Pak Nanat, tidak banyak jenderal berani seperti Bapak. Percayalah sama saya, tidak banyak jenderal berani. Jenderal atau birokrat kalau dipanggil atasan, gimana situasi? Baik Pak. Baik Pak. Rakyat gimana? Gembira Pak. Ada kesulitan? Tidak ada Pak. Aman semua? Aman Pak. Aman, lancar. Ya kan? Rakyat puas. Bapak dicintai Pak. Udah. Kalau bisa terus Pak, jangan turun-turun. Iya. Dulu Pak Harto mau turun, jangan turun. Ini memang sifat bangsa Indonesia. Makanya ini saya hormat sama Profesor Nanat. Profesor Nanat tidak sadar bahwa beliau punya power. Tidak banyak jenderal yang berani mengatakan kepada pimpinan situasi yang sebenarnya. Inilah yang membuat saya optimis. Saya percaya dengan guru-guru besar sudah punya pemahaman bahwa sadar bahwa kedaulatan ekonomi kita sudah tidak di tangan bangsa Indonesia sendiri. Ini sudah suatu luar biasa. Ini sudah 10 tahun saya teriak-teriak keliling-keliling. 10 tahun saya diejek, Prabowo tahu apa ekonomi, apa itu ekonomi kerakyatan. Saya termasuk yang paling awal mengatakan sistem ekonomi neoliberal ini tidak mungkin bawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Maaf, Profesor Nanat, dari semua yang Bapak undang kemarin di Silahnas, ada nggak yang lain mengatakan seperti saya kemarin itu? Bahkan banyak ahli-ahli ekonomi Indonesia sampai hari ini masih tidak mau mengakui bahwa resep yang mereka kasih kepada bangsa Indonesia, resepnya itu keliru. Kalau dokter kasih resep keliru, pasiennya
ya kan? Ini ahli-ahli ekonomi itu kasih riset keliru ke bangsa Indonesia. Dan bapak-bapak yang sadar, bapak-bapak yang tahu, angka-angka di atas bagus. Pertumbuhan 6,6%, yes. Per kapita naik, bursa bagus. Apa itu? Indeks harga saham IHSG. Ya. Siapa yang main saham? Ini bagus, itu bagus, tapi bapak-bapak rasakan di bawah teriak. Kemiskinan menurun. Yes, menurun. Pakai statistik mana? Kalau bangsa agraris mengimpor garam, mengimpor beras, mengimpor singkong, singkong itu apa itu? Sambal. Bahasa Sunda apa? Sambal. Singkong. Bahasa Jawa apa singkong? Singkong kita impor, saudara. Bangsa ini tidak bisa tanam singkong. Yang parah sekarang, bangsa yang 2/3 laut impor ikan. Ikan kita impor sekarang. Bawang merah kita impor. Jadi saya pemahaman ini sudah luar biasa. Tapi bagaimanapun saya rangkum sedikit supaya kita lebih cocok frekuensi kita. Saya kira kita ini sudah satu pemahaman. Dan saya sangat optimis, saudara-saudara, kalau ICMI mengambil sikap, kalau ratusan rektor ambil sikap, NU ambil sikap, Muhammadiyah ambil sikap, selesailah persoalan Indonesia ini. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya adalah the best brains of the country and the conscience of the country harus mengambil sikap. Karena itu saya, kalau ada undangan dari ICMI, dari saya upayakan hadir. Karena saya ingin untuk meyakinkan para guru besar bangsa. Ternyata para guru besar bangsa, minimal yang di ruangan ini, sebetulnya sudah paham. Jadi saya sangat optimis. Kemudian tadi yang saya katakan ya, banyak harapan terhadap diri saya. Saya ingin mengatakan bahwa persoalan bangsa kita tantangannya besar. Kehilangan peluang bangsa kita ini sudah banyak. Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, China, Korea, Jepang sudah maju dengan cepat. Kita banyak kehilangan momentum. Jadi tidak bisa diandalkan di pundak satu orang. Tidak bisa. Ini harus usaha bersama. The best brains harus dicari. Presiden satu orang. Kita harus ibaratkan presiden itu adalah kapten kesebelasan. Atau seorang, kalau kita ambil analogi, nahkoda kapal. Tapi nahkoda tanpa awak tidak bisa mengendalikan kapal. Jadi yang dibutuhkan adalah lapisan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang sesuai kriteria yang tadi disebutkan oleh ICMI. Kita tidak perlu
kita tidak menyalahkan orang demi orang. Karena ini adalah kekeliruan kita semua. Ini adalah kekeliruan elit semua. Kita ikut rame-rame mau dipengaruhi sampai kita terjebak kepada neoliberalisme. Jadi saya selalu katakan di mana-mana, jangan kita menyalahkan ABC satu orang luar, tidak. Ini kesalahan bersama kita. Dan bangsa yang berani, ya, pemimpin yang berani, bangsa yang berani adalah pemimpin yang berani mengoreksi dirinya. Kita harus ngaca, melihat muka kita di kaca. Dan iya, jujur, ya ini. Kalau saya bangun pagi lihat muka saya di kaca, ya ini Prabowo. Ya Prabowo tidak seperti Tom Cruise, Elvis Presley atau siapa. Ya. Saya nggak boleh kecewa, ya ini diri saya. Ya inilah. Jadi kalau kita keliru, kita harus perbaiki diri kita. Dan kita sebagai elit, kaum cendekiawan, kaum yang terdidik, pemimpin. Kita semua pemimpin di sini, bapak-bapak pemimpin intelektual, pemimpin kampus, pemimpin organisasi Islam yang sangat besar. Saya juga pemimpin perusahaan, saya pemimpin partai, saya pemimpin. Jadi kita semua pemimpin. Kita yang harus berani mengoreksi bangsa ini. Dan kalau kita salah, tidak apa-apa. Kita mengakui kesalahan, kita perbaiki. Yang cilaka, yang menyedihkan adalah kalau kita sudah salah, kita tidak mau mengakui kita salah, kita terus dalam arah yang salah. Ini yang tidak benar. Impor ikan, diem elit. Impor garam, diem elit. Impor singkong, diem elit. Biasa. Bertani digusur, diem elit. Pedagang kecil digusur, diem elit. Ini yang keliru. Tapi kalau kita berani mengoreksi diri, cepat kita akan bangkit, cepat kita akan pulih. Lebih baik kita akui kesalahan dan perbaiki daripada terus dalam arah yang keliru. Saudara-saudara sekalian, saya kira sejarah juga mengajarkan kita. Kalau kita tidak bisa membawa kesejahteraan cepat dan keadilan cepat kepada rakyat miskin, di ujungnya adalah huru-hara, kerusuhan, perpecahan. Tidak perlu orang pintar untuk lihat itu. Kalau korupsi dibiarkan terus-menerus, sejarah peradaban manusia mengajarkan pemerintah akan gagal. Negara akan gagal. Negara bubar karena korupsi, saudara-saudara. Ini pelajaran sejarah. Uni Soviet yang begitu kuat, dalam hanya 2-3 minggu bubar. Rezim-rezim yang paling kuat kita lihat sekarang di Timur Tengah. Ya. Bubar cepat. Karena itu, kenapa? Karena begitu banyak korupsi, uang tidak sampai ke rakyat. Pemerintah tidak punya sumber daya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Tidak ada uang untuk polisi, tidak ada uang untuk tentara. Begitu ada pertikaian kecil, jadi huru-hara besar. Pemerintah lambat. Ini pelajaran yang bapak-bapak sudah mensinyalir. Saudara-saudara, korupsi sekarang ini kita sudah rasakan, sudah dalam tahap gila-gilaan. Ya. Di seluruh dunia, kalau bocor 10%, 20%, kita
Kita ini banyak dagang, iya kan? Kalau kita istilahnya anggap komisi 10%, 20% itu sudah itu bagian dari dagang. Tapi kalau nyurinya sudah ratusan persen, ribuan persen, ini sudah zaman edan, benar. Saudara-saudara, saya diceritakan di anggaran daerah DKI yang lalu dan yang baru diajukan itu ada scanner komputer yang harganya 2 juta rupiah itu dianggarkan 270 juta. Itu berapa ribu persen? Itu bocornya berapa ribu persen? Ada halte bus harganya 24 miliar. 24 miliar halte bus apa? Itu rumah di Pondok Indah itu. 3 juta dolar satu halte bus. Motor pemadam kebakaran yang harganya 26 juta rupiah dianggarkan 260 juta rupiah. Jadi ini kita tahu, kita dengar di mana-mana, sudah. Ya. Tidak efisien, korup, mengakibatkan kebocoran kita sudah terlalu parah. Saudara-saudara sekalian, secara ringkas saya hanya singgung bahwa di mana-mana bahwa tantangan bangsa siapapun yang mimpin, kita menghadapi 4 tantangan besar. Yang pertama adalah menipisnya energi minyak bumi kita 12 tahun lagi habis. Makanya kita sekarang sudah mengalami kekurangan BBM di mana-mana. Kalau kita tidak ketemu sumber baru, berarti 12 tahun lagi kita akan import 100% BBM. Ya, ini data-datanya ada. Minyak habis 12 tahun, gas bumi 34 tahun, batu bara 79 tahun. Masih ada. Jangan kita senang 79 tahun. Ya. Begitu minyak bumi habis, gas bumi dan batu bara akan lebih cepat lagi habisnya. Tantangan kedua adalah yang kita rasakan sekarang, ledakan penduduk. Kita tambah jumlah penduduk kita itu 3,8 juta tiap tahun. Jawa Barat sekarang sudah jumlah penduduknya 43 juta. Jadi Gubernur Jawa Barat ini sebetulnya lebih sulit tugasnya daripada Perdana Menteri Malaysia. Malaysia hanya 30 juta jumlah penduduknya. Jawa Barat 43 juta. 44 juta. Ya. Kita tambah 3,8 juta tiap tahun. Berarti 3,8 juta mulut tiap tahun. 3,8 juta. Kalau dilihat, berarti tiap tahun kita butuh suplai makanan tambah untuk 3,8 juta mulut. 1 tahun. Kalau 10 tahun, berarti tambah lebih dari penduduk Malaysia. Tiap 10 tahun lahir manusia lebih besar dari Malaysia. Bahkan 6 kali Singapura. Jadi untuk jadi Perdana Menteri Singapura sebetulnya nggak susah. Makanya orang yang mau maju jadi presiden memang benar-benar jantungnya harus kuat. Dan memang harus konsultasi ke psikiater.
Tapi intinya ini tantangan. Harus para cendekiawan, para teknokrat, para ilmuwan harus berkumpul bagaimana kebijakan kesehatan kita, bagaimana kebijakan pendidikan kita. Karena ternyata hanya dengan pendidikan baru kita bisa menimbulkan kesadaran semua lapisan, terutama kaum ibu, bahwa jumlah anak harus diatur, harus dikendalikan. Dan para ulama dan para ustadz juga akhirnya berpengaruh. Tantangan ketiga yang tadi kita sudah singgung, yang kita rasakan terlalu adalah sistem pemerintahan yang lemah, tidak efisien dan korup. Saya tegaskan, sama dengan Silahnas, saya katakan bukan pemerintah yang lemah, sistemnya yang lemah. Siapapun yang akan mengambil alih nanti, sistemnya ini harus kita bicarakan. Pilkada langsung ini secara jujur harus kita pikirkan, ini menguntungkan bangsa atau tidak menguntungkan bangsa, ya kan? Saya baru dapat berita kemarin malam, salah satu pilkada di salah satu provinsi kita, ya, menghabiskan, calon yang menang menghabiskan 600 miliar rupiah. Calon yang kalah kedua habis 400 miliar. Jadi habis 1 triliun untuk pemilihan gubernur. Dari mana uangnya? Pasti dari anggaran diambil. Ini satu provinsi. Nah, kita bisa bayangkan kalau 33 provinsi yang lain. Belum bupati. Saya tahu karena saya mimpin partai, ada calon saya di salah satu kabupaten, nggak enak saya sebut, salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Udah sampai di situ aja. Karena ini ternyata wartawan banyak. Ya. Sebetulnya inginnya nggak ada wartawan, jadi bisa lebih bicara. Tapi wartawan kan lebih tahu dari saya. Kabupaten, calon saya lapor ke saya, calon saya kalah, tapi dia sudah habis 12 miliar bupati. Yang kalah 12 miliar, bagaimana yang menang? Kira-kira. Jadi datang saya dengan kecewa, sedih, Pak, minta maaf Pak, saya kalah, tapi saya sudah habis 12 miliar. Kebetulan anaknya orang kaya di situ. Kasihan kan, harta bapaknya habis untuk cadangan keluarganya. Ini kita sebagai bangsa, kita sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus, ya, para profesor, para pemimpin petani, para pemimpin pasar, para pemimpin wartawan, kita harus duduk berpikir untuk kepentingan bangsa. Pak, next. Ini nggak boleh curi-curi start, Pak. Nggak boleh kampanye di sini. Perkenalan, Pak. Saudara-saudara, kita harus berpikir. Saya ingin di mana-mana ini saya paparkan, di mana-mana. Saudara-saudara, kita sekarang lihat sistem pemerintahan kita, pemerintahan otonom kita, ya, dibandingkan dengan Cina dan India. Di Cina, pemerintah daerah otonom hanya 33. Hanya 33. Yang punya otonomi daerah hanya 33 pemerintahan. Yaitu satu pemerintah daerah otonom untuk 42 juta orang. Cina
Di India 25 pemerintah daerah otonom untuk 1,2 miliar. Jadi satu pemerintah daerah otonom untuk setiap 34 juta orang. Indonesia 497 pemerintah daerah otonom untuk memerintah 241 juta orang. Ya. Artinya satu pemerintahan untuk 484 ribu orang, 500 ribu lah. Dan sejak kesalahan ini dibuat, ternyata sudah tambah jumlah kabupaten. Kalau tidak salah hari ini 504. Dan provinsi pun sudah tambah. Sudah ada satu provinsi baru, Kalimantan Utara. Dan saya dengar akan tambah lagi 4 provinsi dan akan tambah lagi 16 kabupaten. Saya tidak tahu apa ini akan goal atau tidak. Saya sampaikan ke teman-teman di DPR, tolonglah ditinjau kembali. Ya. Ini sudah latah, bangsa yang latah dan bangsa yang tidak pintar. Saudara-saudara, artinya kita lihat Cina sampai India, dia itu efisien. Satu pemerintahan ngurusin 40 juta orang. Ya. Kita sekarang buat kabupaten baru, berarti harus ada rumah bupati, rumah wakil bupati, rumah sekda, harus ada gedung DPRD, gedung bupati. Jadi biaya overhead itu yang banyak dan besar. Sekarang di APBD begitu banyak hanya habis untuk bayar pegawai dan biaya pemerintahan. Tidak ada yang cukup untuk pembangunan. Kalau kita pelajari APBN kita sama juga. Akhirnya, ya negara kita tidak kuat. Negara kita tidak kuat. Tidak ada infrastruktur yang dibangun, ya. Tidak ada investasi karena tidak efisien. Saudara-saudara, kita bicara korupsi, saya kira tidak perlu terlalu lama lagi kita bicara karena kita sudah lihat tiap hari di TV dan di koran. Ya. Ini dari pemerintah Indonesia sendiri. Ini semua data saya ambil dari pemerintah. Semua data ini bukan saya karang. Ya. 83% dari 230 kepala daerah korupsi, karena korupsi, kena masalah. 83%, bayangkan. Sebentar lagi 100%. Jadi tidak sampai Jawa Barat, nggak boleh. Dari sekian gubernur sudah 17. Ini sejak dibuat sekarang kalau nggak salah tambah 1, jadi sudah 18 gubernur. Lanjut. Tantangan ketiga. Ya, tadi kita bicara korupsi, saya kira kita sudah paham apa yang terjadi. Kita sendiri sudah melewati stadium yang membahayakan. Kita sudah bahas tadi. Bocor 10%, 20%, 30% masih kita. Kalau rampoknya ratusan persen kan sudah terlalu. Mungkin harus kita pikirkan langkah-langkah bagaimana. Ya. Yang selanjutnya, tantangan yang keempat sudah disinggung oleh Profesor Nanda, Profesor Najib. Ketidakseimbangan struktur perekonomian Indonesia. Karena saya buat slide ini untuk forum yang sopan. Jadi istilah yang saya pakai ketidakseimbangan. Tapi kalau mau bicara yang benar, itu harusnya ketidakadilan struktur ekonomi. Ya. Jadi ekonomi yang sekarang ini neoliberal menurut kita semua, menurut saya dan kita ini sudah melanggar, sudah menyimpang Undang-Undang Dasar 45. Kita tinggalkan pasal 33. Kalau kita lihat ketidakseimbangan, coba kita lihat jumlah uang. Ya. Ini gejala begitu banyak data, tapi saya hanya mau highlight saja.
dari semua uang yang ada di Indonesia, semua uang, 60% itu di Jakarta, beredarnya di DKI. Seluruh uang Republik Indonesia 60% beredar di DKI. 30% di kota-kota besar lain, hanya 10% yang ada di kecamatan ke bawah. Padahal 60% rakyat kita tinggalnya di kecamatan ke bawah. Berarti 60% rakyat kita menikmati hanya 10% kekayaan Indonesia. Itu arti daripada apa itu? Tabel tadi. Kemudian tadi yang disebut oleh Pak Nana, rasio Gini. Rasio Gini itu ya artinya adalah kalau rasio Gini kita sekarang disebut 41 ya. 41 itu artinya 1% rakyat Indonesia memiliki 41% kekayaan Indonesia. Itu arti Gini. Sekarang kita berada di posisi 41. Ini artinya itu 1% rakyat kita memiliki 41% kekayaan seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini kelihatan bahwa yang disebut Profesor Nana tadi benar, bahwa kesenjangan itu justru meningkat sejak reformasi. Waktu reformasi kita benar-benar kita tinggalkan Undang-Undang Dasar pasal 33 kita tinggalkan, kita terapkan sistem kapitalis murni, kita terapkan sistem neoliberal, ya, semua serahkan swasta, pasar bebas, orang kecil, petani, pedagang pasar tidak boleh dilindungi, katanya, ya mekanisme pasar bersaing. Saya pernah di Departemen Keuangan ketemu seorang pejabat senior, saya ketua HKTI. Saya bilang, Pak, ini bagaimana Pak, kok petani-petani tidak dilindungi? Dia jawab, ya itu risiko. Petani kita harus bersaing dengan petani asing. Ada seorang pejabat senior Republik Indonesia di Kementerian Republik Indonesia berbicara seperti itu, saya sampai geleng-geleng kepala. Petani Amerika dan petani Australia yang negara terkaya di dunia, yang katanya paling pasar bebas, semua petaninya di Amerika dan semua petani di Australia dilindungi, disubsidi. Dan petani di Australia dan di Amerika tidak ada yang tanahnya 0,3 hektar, tidak ada. Tanahnya minimal 30 hektar, kalau enggak 300 hektar, 400 hektar, ribuan hektar. Itu dilindungi dan disubsidi. Tapi pejabat senior Indonesia mengatakan, ya itu risiko. Tidak berpihak kepada bangsa sendiri. Yang disubsidi malah di Indonesia ini yang disubsidi adalah BBM, yang punya mobil banyak kan orang kaya. Saudara-saudara, ini membuktikan apa yang dikatakan Profesor Nana. Sejak reformasi 98-99 malah kita masalah reformasi ya. Ini tadi saya bicara di ruangan. Bangsa ini adalah bangsa terlalu baik. Kita terlalu manut. Elit kita ini sebagian besar adalah produk dari barat. Kita ini didikan barat sebagian besar. Ya jenderalnya, ya pengusahanya,
ya profesor-profesornya, ya. Benar nggak? Kita akui saja, ya kan? Masalahnya bukan apa-apa, belajar dari mana saja nggak apa-apa, tapi masalahnya adalah akhirnya elit kita ini istilahnya apa ya, ngawulo begitu, apa ya, Mengabdi. menghamba. Kita belajar boleh, tapi ini tidak belajar, ini ikuti semua. Kita serahkan jiwa dan raganya untuk ikut percaya sama. Jadi bapak-bapak sekalian, tolong dicek. Undang-undang dibuat oleh mereka. Di titik ini harus begini, harus begini. Habis itu elit kita, yes sir, yes sir. Kalau bahasa Jawanya, dalam dorong. Dalam dorong. Kalau bekas tentara, siap. Kita ikut semua nih. Loh, saudara-saudara. Padahal mereka ajarin kepada kita tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Tapi kok kita tidak mau menjaga kepentingan kita sendiri? Ya. BUMN jual semua. Kita disuruh jual semua BUMN kita. Privatisasi. Pemerintah tidak boleh ikut terlibat. Singapura itu semua BUMN, saudara-saudara. Kok nggak disuruh jual? Mungkin disuruh jual, tapi Singapura lebih kuat mungkin dari kita. Saya baru dari India. Saya ketemu dengan bulognya India. Bulognya India namanya FCI, Food Corporation of India. Ngomong-ngomong, dia bilang, iya, benar. Waktu 98-99 kami juga disuruh bubarkan FCI ini. IMF datang suruh bubarkan FCI. Sama dengan dia datang ke Indonesia, suruh bubarkan Bulog. Gak boleh lindungi petani, harus bersaing di pasar. India bilang, tokoh India bilang gitu. Dia bilang ke saya, Jenderal, kalau kita ikuti mereka, kalau kita bubarkan FCI, revolusi berdarah di India. Indonesia luar biasa. Bulog disuruh bubar, siap. Kan Bulog sudah nggak seperti dulu. Bulog sekarang perusahaan, suruh cari untung. Dulu Bulog itu badan yang menjaga stabilitas. Petani tidak merugi. Itu keputusan politik. Petani produsen pangan. Petani harus sejahtera. Anak petani kalau perlu jadi dokter, jadi insinyur. Petani tulang punggung. Masa petani tidak dilindungi? Bulog jadi perusahaan. Kalau tidak untung dikejar-kejar. Saudara-saudara. India, ternyata India lebih berani dari Indonesia. Singapura, Cina, kita, tentara, TNI, punya perusahaan-perusahaan. Karena negara-negara barat menganggap tidak demokratis, mereka kirim ke Indonesia dan mereka kasih tahu, oh, kalian ya orang-orang Indonesia, kalian harus jual semua itu perusahaan tentara, tidak baik gitu. Dan tokoh-tokoh Indonesia, yes, siap, dalam dorong. Saya baru dari Cina, NRC. Konglomerat Cina yang terbesar itu BUMN, itu miliknya
gajinya tentara. Saudara-saudara, selalu dibilang di sini BUMN jelek karena korupsi. Gak usah BUMN, korupsi ya korupsi. Korupsi itu penyakit, benar nggak? Di Departemen Agama aja bisa korupsi kok. Benar? Al-Quran aja bisa dikorupsi, saudara. Ngeri nggak itu? Ngeri. Selalu alasan itu. Tapi bayangkan pemikirannya India, Cina, Turki, Singapura, BUMN sejelek-jeleknya BUMN nggak bisa dibawa lari, saudara-saudara. Iya kan? Nggak bisa dibawa lari gitu. Itu asetnya rakyat gitu. Ini tapi alhamdulillah sekarang ternyata di Amerika sendiri, di Eropa Barat sendiri crash tahun 2008 Oktober, mulai dari Juli, sebetulnya Juli, puncaknya Oktober. Kalau nggak salah Black Monday, ada Black Monday, Black Friday, kalau tidak salah 19 Oktober 2008 crash Wall Street, bank-bank hancur, Eropa Barat, Amerika. Jutaan orang hilang pekerjaan, jutaan orang hilang rumah. Obama menang. Obama akhirnya apa? Apa yang dilakukan? Bank-bank yang gagal dinasionalisasi oleh Amerika. Tapi dia nggak mau pakai istilah nasionalisasi, nggak enak. Di bail out. Kita nggak boleh bantu bank yang gagal, ya kan? Mereka boleh. Jadi ibarat kita sakit, dia kasih resep, kamu Indonesia ini obatnya. Salah. Kalau dia sakit dikasih obat yang benar. Jadi saudara-saudara, ini saya hanya menambah ya, angka-angka begitu banyak, statistik begitu banyak. Tapi ini membuktikan apa yang kita rasakan. Ini membuktikan apa yang saudara-saudara rasakan di lapangan. Apa yang disebut Pak Najib. Angka-angka bagus di atas ternyata hanya dinikmati oleh 1% rakyat Indonesia. Dan saudara-saudara, ini tantangan bagi kita yang keempat. Nah sekarang ke depan bagaimana? Solusi kita apa? Saya bisa terus karena saya begitu banyak angka, tapi saudara-saudara sudah paham, saudara-saudara sudah merasakan, ya kan? Sekarang yang saya sebut, apakah kita bisa mengembalikan ini? Ya. Saya anggap ada window of opportunity, ada peluang. Kenapa? Sekarang saya mau kasih tahu, ya, bagaimana kayanya bangsa kita. Saya mau kasih, di mana-mana saya selalu ungkapkan tabel devisa. Selalu saya ungkapkan ini. Dan banyak orang tidak mau bicara soal ini, ya kan? Tapi disinilah bukti bahwa kekayaan kita bocor. Ini adalah neraca devisa ekspor impor kita selama 15 tahun, ya. Dari 97 sampai 2011. Jadi ini tabel sangat penting, saudara-saudara. Ekspor semua barang kita yang kita jual ke negara lain, impor semua barang yang kita beli dari negara lain. Kalau ekspor kita lebih dari impor kita, berarti bangsa kita apa? Kalau ekspor kita lebih dari impor kita, barang yang kita jual lebih dari yang kita beli, berarti kita untung. Kita surplus. Benar. Berarti bukan miskin bangsa kita untung, bangsa kita kaya. Ini bukti dari 97 sampai 2011, angka yang kita miliki. Tiap tahun kita untung rata-rata 250 triliun. Kita untung 25 miliar dolar tiap tahun.
Kalau kita kalikan 15 kali 25, kekayaan kita, devisa kita harusnya 375 miliar. Bank Indonesia kemarin mengumumkan devisa kita ada 111 miliar Desember. Mungkin sekarang sudah berkurang. Berarti ada kekurangan 375 kurang 111. Ya. Kekurangannya 375 dikurangi 111 berapa? Berapa? 264. Ya kan? Kalau harusnya 375, yang ada 111, berarti ada kekurangan 265 miliar. Itulah yang saya sebut mengalir keluarnya kekayaan nasional. 265 miliar kekayaan kita nggak ada di Indonesia. Itu sistem yang keliru. Kalau kita lihat negara Singapura, negara Malaysia, Cina, kalau dia lihat ekonominya pasti dihitung cadangan devisanya berapa. Cina itu cadangan devisanya 3,4 triliun dolar. Tapi kita tidak mau bahas cadangan devisa kita. Walaupun 100 miliar ini sudah luar biasa. Dulu-dulu nggak lihat 60 miliar. Ini bukti lagi bahwa kekayaan kita mengalir keluar. Padahal yang 100 ini juga belum tentu milik pemerintah Indonesia. Banyak milik asing, banyak juga milik swasta Indonesia. Sekarang anggaran. Ini saya buktikan kekayaan kita lagi ya. Jadi dari devisa kita yang tidak tinggal, nanti saya cerita kemana uang itu. Jadi anggaran dari tahun 2012 saya hitung kita bisa menghemat sekitar 25 miliar dolar. 250 triliun, 220 triliun. Ini kontribusi sosial, bansos, ini semua ini sumber-sumber korupsi. Banyak bansos nggak sampai ke sasaran. Benar? Oke, ini 25 miliar. Sekarang saya mau singgung sedikit tentang pajak. Pajak. Saudara-saudara, Indonesia sekarang penerimaan kita adalah sekitar 12% dari kekayaan kita, GDP kita. Di sini 12%. Kita berada di sini. Di bawah 11%, nggak sampai 12. Mungkin naik sedikit. Kita ada di 11%. Pernah kita dulu 16%. Bapak-bapak bayangkan 12 kurangi 16, 4%. 4% dari 900 triliun. Saya ulangi. Dari 900 miliar dolar. Coba 4% dari 900 miliar dolar. 36 miliar dolar. Mengerti ya Bapak-bapak Ibu sekalian? Kalau kita bisa kembali seperti dulu, kita pernah 16%. Kalau kita bisa kembali seperti dulu, tanpa investasi baru, kita akan punya tambahan 360 triliun. 36 miliar dolar. Tadi devisa kita hilang 30 miliar, 25 miliar setahun. Ini bisa tambah 30 miliar. Dari anggaran kita bisa menghemat 25 miliar.
Hitungan saya sekitar 70 miliar dolar, 700 triliun uang kita hilang, bocor. Saudara-saudara. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi ada yang bertanya, bisa nggak kita kembalikan? Saudara-saudara, katakanlah kita jangan terlalu optimistis. Dari potensi 70-80 miliar, kita hemat aja 40. Tapi 40 miliar dolar, 1 tahun kita hemat, kita selamatkan, kali 5 tahun, dalam 5 tahun kita bisa punya 200 miliar dolar. Berapa juta hektar sawah yang bisa kita buka. Kita bisa mandiri energi. Kenapa? Kita bisa tanam singkong. Banyak sekali kekayaan luar biasa bangsa kita. Singkong kita, saya baru ketemu ahli singkong. Dia mengatakan kepada saya, sekarang ada jenis singkong yang bisa 200 ton tiap hektar tiap tahun. Benar? Berapa bulan? 5 bulan? 8 bulan? Dulu 10 bulan, sekarang 8 bulan. Saya menghitung selalu 70 ton, 80 ton kita sudah kaya raya. Ini 200 ton, katakanlah jangan terlalu optimistis. Kita ambil setengahnya saja, 100 ton. 100 ton singkong. Saudara-saudara sekalian. Sekarang harga jagung di dunia $300. Untung bersih 1 ton $300. Untung bersih 1 ton $200. Jagung. Padahal jagung 1 hektar bisa 10 ton panen. Dan jagung hanya butuh 95 hari kira-kira. Ya, 100 hari lah. Bayangkan 100 hari, kalau 1 tahun kita bisa 2 kali panen jagung. 1 hektar bisa 20 ton per tahun. Saudara-saudara, luar biasa kayanya negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya sudah buktikan dengan berbagai tabel ya, yang semua berasal dari pemerintah kita sendiri, bahwa kita mampu mengembalikan arah ekonomi kita. Kalau uang-uang ini semua beredar di tengah rakyat, dengan waktu cepat kita bisa naikkan kekayaan kita, yang terutama rakyat di bawah garis kemiskinan. Saudara-saudara sekalian, saya ada tulisan di situ, kalaupun kita tidak ketemu minyak bumi baru, kita bisa dapat energi dari biofuel, dari bioethanol, dari singkong, dari ubi jalar, dari kelapa sawit dan sebagainya. Saudara-saudara, kita punya 77 juta hutan yang rusak. Kalau dari 70 juta hektar itu kita robah jadi lahan produksi, kita bisa dapat lapangan kerja yang sangat banyak. 1 hektar bisa menciptakan lapangan kerja minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Kalau full mekanisasi mungkin hanya 2 orang. Tapi kalau setengah mekanisasi 3-4 orang. Di beberapa tempat bahkan bisa 8 orang kerja 1 hektar. Bayangkan kalau 10 juta hektar kita buka, 40 juta keluarga bisa hidup dengan layak. Saudara-saudara sekalian, saya bisa terus, saya sih semangat kalau bicara seperti ini. Tapi saya kasihan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dari jauh datang, ya kan?
Tapi intinya saya kira saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini terima kasih nih ibu-ibu banyak sekali yang hadir ini. Setengah ruangan ibu-ibu semua ini. Padahal memang bangsa ini lahir dari rahimnya kaum ibu, iya kan? Jadi kalau ibu-ibunya proteinnya kurang, bangsa kita ini kalah sebelum lahir. Jadi perjuangan kita sebetulnya berat, tapi kita mampu. Potensi kita sangat besar. Kekayaan kita dari 3 pembahasan saya sudah yakini bahwa kita punya kekayaan yang sangat besar. Tetapi kita tidak pandai menjaga kekayaan itu. Sebagai penutup, saya mau cerita satu skenario. Tapi skenario ini skenario yang benar terjadi. Dan saya minta hanya diikuti kira-kira 7 menit. Saudara ikuti alur cerita saya ini. Karena ini menggambarkan apa yang terjadi di Republik Indonesia. Saya mau cerita tentang sektor kelapa sawit, industri kelapa sawit. Tolong ikuti skenario ini. Katakanlah saya ini pengusaha dan saya mau buka kebun kelapa sawit. Ya, tolong ikuti langkah-langkah saya. Pertama yang saya lakukan adalah saya harus datang ke pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia di tingkat mana? Tingkat kabupaten. Saya minta izin dari bupati. Dari bupati, berdasarkan izin ini, saya ke pemerintah Indonesia lagi, ya kan? Rekomendasi dari gubernur. Dari situ, saya datang lagi ke pemerintah Indonesia, Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian. Pemerintah Indonesia lagi, berdasarkan izin, rekomendasi, dan izin prinsip, saya datang ke pemerintah Indonesia lagi, yaitu Badan Pertanahan Nasional, BPN. Berdasarkan surat-surat dari pejabat pemerintah ini, saya datang ke BPN. Di BPN saya ajukan apa? HGU. Rupanya ini banyak pengusaha nih kaum ibu. HGU, ya. Saya ajukan HGU. Coba diikuti ya skenario ini. Pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia. Ya. Kabupaten, provinsi, 2 kementerian, BPN. Dapat HGU keluar. HGU keluar. Apa yang dilakukan oleh si pengusaha itu? Sertifikat HGU ini dibawa kemana? Bank. Bank mana? Bank mana? Bank pemerintah Indonesia. Ya. Coba ikuti. Jadi bank pemerintah udah dapat HGU, datang ke bank pemerintah, pinjam uang. Apa? Boroknya apa? Boroknya adalah HGU dari pemerintah Indonesia. Ya. Datang pinjam uang milik siapa? Milik rakyat Indonesia. Kalau bank pemerintah itu uang rakyat, simpen des, kupedes, bla bla, itu uang tabungan kalian itu. Ya, jadi HGU itu diborahkan. Saudara, bumi Indonesia itu, bumi dan air Indonesia, ini HGU artinya kan bumi Indonesia, jadi borah. Jadi pemerintah Indonesia kasih uang, hei kau pengusaha,
nih borosnya saya kasih, nih uangnya saya kasih. Enak banget ya. Baik banget pemerintah Indonesia ini. Hanya baiknya kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang pintar, yang lihai, ya kan? Udah dapat ya? Udah dapat, uang dapat, AGU dapat, datanglah dia ke lahannya, datang ke lahan, kaget, kok pohonnya banyak, masih hutan lebat. Waduh, datang lagi ke pemerintah Indonesia, ke bupati, Pak, saya udah punya HGU, saya punya uang, kok hutannya masih banyak Pak? Minta izin tebang pohon. Tebang pohon 1 kubik berapa juta sekarang 1 kubik kayu? 3 juta. Berapa? 3 juta. Ini pengusaha wanita luar biasa. Harga hafal 3 juta ya? 1 kubik 3 juta. 1 hektar rata-rata bisa berapa kubik Bu? Bisa berapa ya? 100 kubik. Paling jelek 60 kubik. Katakanlah 100 kubik. 100 kubik kali 3 juta. 1 hektar 300 juta. Nah kalau lahannya 100.000 hektar, ya, berapa itu? 100.000 hektar kali 30 juta. Banyak. 300 miliar. Jadi belum ada 1 pohon kelapa sawit di tanah, pengusaha sudah. Nah, dan saudara-saudara, kita ini adalah bangsa yang sangat pandai apa? Pandai apa? Pandai markup. Benar. Jadi si pengusaha itu biasanya kong kali kong sama pejabat bank. Benar nggak? Benar ya Bu? Ibu Ratu ini ngangguk-ngangguk terus. Kena tahu. Tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama. Tidak mungkin cair. Benar, tidak mungkin cair. Ini maaf ya, kita bicara belak-belakan boleh kan? Boleh. Harus Benar nggak? Kita ini sudah tua. Ini rambut putih udah keluar, walaupun tidak sebanyak Pak Haji Sutisno. Tapi lumayan nih, udah banyak rambut putih gue ini. Jadi kita udah gak ada waktu ya. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Mendingan kita bicara padanya deh. Tobat. Bener. Tobat. Oke, kita bicara padanya. Markup. Saya ini tahu. Saya pernah mimpin perusahaan kelapa sawit. 1 hektar buka kebun kelapa sawit itu biasanya cukup dengan 20 juta rupiah. Majukin ke bank berapa? Tahu nggak? Tahu sekarang majukin 3.500 dolar. Mungkin sekarang udah lebih. Tolong dicek. Berapa tahun yang lalu 3.500 per hektar. Apa artinya? Belum kerja saja dia udah markup, dia udah untung 30% untung. Apa? Belum 1 pohon kelapa sawit ditanam, dia markup udah untung, hutannya kayu untung, kemudian dia mulai tanam dan akhirnya ekspor. Ya, ikuti Bu selesai ini cerita ini. Ekspor berhasil, ekspor minyak kelapa sawit. Keuntungannya itu $1.000 per hektar 1 tahun. Ya. Kalau ada perusahaan yang bilang untungnya di bawah $1.000, bohong. Jadi apa yang terjadi? Minyak kelapa sawit dinaikin tangki bawa minyak kelapa sawit. Tangki itu pakai solar di subsidi oleh APBN, uang rakyat Indonesia. Benar? Bayangkan ya ini. Tangki
energi pakai uang rakyat, solar pakai uang rakyat. Dia lewat jalan kabupaten, yang bangun siapa? Rakyat. APBD, uang rakyat. Dia lewat jembatan kabupaten, APBD. APBD, uang rakyat. Lewat jalan provinsi, APBD. APBD, uang rakyat. Pakai jalan nasional, APBN. APBN, uang rakyat. Sampai ke pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh APBN, uang rakyat. Berangkatlah dia, diekspor ke luar negeri, dijual di luar negeri. Untungnya Taruh di luar negeri. taruh di luar negeri. Saudara-saudara, skenario ini artinya adalah bangsa kita, bangsa yang dijajah. Bumi, air milik Indonesia, tenaga kerja upah UMR minimum, ya, pakai jalan, pakai jembatan, pakai listrik, pakai solar, pakai pelabuhan, semua beban rakyat Indonesia dia kirim itu ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Saya tanya, hai para guru besar, sistem apakah ini? Sistem apakah ini? Apakah ini sistem masuk akal atau tidak? Sistem ini berarti kita tidak jauh berbeda waktu kita di bawah VOC. Kita tidak jauh berbeda. Sekarang bedanya kita punya bendera merah putih, kita nyanyi lagu kebangsaan, tapi kekayaan kita sama. Jadi saudara-saudara, kalau sistem ini diteruskan, ya, kita kumpul lagi 10 tahun lagi, tidak ada perbedaan. We will be a country with nothing, tidak punya apa-apa. Kita sumber, kita pasar barang asing, ya, kita pasar barang asing, dan sumber alam kita diambil kayak tadi itu. Bumi Indonesia, air Indonesia, tenaga kerja Indonesia, semua. Jadi menurut saya, saudara-saudara, para cendekiawan harus dengan cermat, dengan teliti untuk membahas masalah ini. Ini adalah konyol menurut saya. This is very, very dangerous. Ini tidak masuk akal kalau ini diteruskan. Dan ini saya baru bicara satu sektor. Kalau kita bicara sektor-sektor lain, hampir sama. Tapi kita harus adil. Pemerintah sekarang sudah mulai sadar. Banyak peraturan dalam 2 tahun ini sudah mulai diperbaiki. Ya. Jadi sekarang bahan-bahan mentah harus diolah dulu di Indonesia. Iya kan? Begitu kita lakukan, banyak yang teriak. Ya, kenapa? Ini barang kita kok. Ya kita mau nilai tambah untuk rakyat kita dong. Boleh dong rakyat kita sejahtera. Masa rakyat kita harus miskin terus? Saudara-saudara, kenapa Malaysia bisa bikin mobil, Indonesia tidak bisa bikin mobil? Kenapa? Apa kita lebih bodoh dari orang Malaysia? Kenapa Korea bisa bikin mobil bagus, kita tidak bisa bikin mobil bagus? Kenapa? Kita punya boksit. Boksit adalah bahan untuk aluminium. Aluminium diolah jadi aluminium. Aluminium bahan untuk mobil. Kita punya boksitnya. Tapi kita ekspor gelondongan boksit. Kita punya karet bahan untuk ban. Kita punya minyak bumi bahan untuk plastik. Kita punya biji besi bahan untuk besi baja. Tapi kita tidak bisa bikin mobil, kita tidak bisa bikin motor. Kita beli mobil 1 tahun, 1 juta mobil 1 tahun. Kita beli 9 juta motor 1 tahun. Saudara-saudara, ini tantangan bagi bangsa kita.
Masa tidak bisa sih kita bikin pabrik mobil? Ada usaha anak-anak mau bikin mobil di Solo, dihambat, ditertawakan. Sekarang juga alhamdulillah ada ke arah mobil listrik. Saya kira mobil listrik ini juga terobosan. Mudah-mudahan nanti ada anak-anak muda yang akan jadi entrepreneur, ya kan? Yang jelas, kalau saya dapat kepercayaan rakyat jadi mandataris, pemerintah saya akan saya upayakan dengan keras. Kita punya pabrik mobil, kita punya pabrik motor. Kita harus mulai dengan suatu keberanian dan suatu cita-cita, ya kan? Kalau kita mulai saja sudah kalah, bangsa Indonesia tidak bisa. Ya tadi itu pejabat geblek di salah satu, ya. Petani Indonesia suruh, ya salah sendiri, risiko gila. Harusnya saya rekam itu mukanya, sebarkan di YouTube. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya sebetulnya hari ini merasa pekerjaan saya tidak terlalu berat. Saya tidak perlu meyakinkan saudara karena saya lihat sebagian besar dari saudara sebetulnya sudah paham, sudah merasakan. Karena apa yang saudara lihat dan rasakan itu nyata, ya kan? Saudara, sebelum saya bicara, sebetulnya semua isi ceramah saya sudah saudara rasakan. Jadi berarti kita ini tinggal tukar menukar catatan. Dan sebagai penutup, sebagai kesimpulan, hari ini terus terang aja saya merasa sangat besar hati karena di hadapan saya para guru besar. Para guru besar, sekali lagi saya sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para guru besar adalah otaknya bangsa. Dan otaknya bangsa, gurunya bangsa. Guru adalah didatangi di saat susah. Guru, ustadz itu didengar di saat susah. Di saat rakyat bingung, para guru besar yang akan menentukan arah. Kalau saya, pemikiran-pemikiran saya sudah di-endorse oleh para guru besar. Kalau kita bersatu, kalau sudah ada opini umum yang dibentuk oleh mayoritas guru besar di suatu bangsa, niscaya perubahan akan terjadi. Tidak mungkin perubahan dihentikan. Tidak mungkin kebangkitan suatu bangsa dihalangi kalau para guru besar itu sudah bersatu dan menentukan arah bangsa. Jadi, terima kasih Pak Nana, terima kasih Pak Najib, terima kasih Pak Saifullah. Undangan ini luar biasa bagi saya, kesempatan saya bisa bicara. Unek-unek saya sudah keluar, ya. Selama ini saya merasa kesendirian, saya merasa sendiri. Saya diejek, saya dimaki-maki, saya dihina, dibilang Prabowo berbahaya, Prabowo ini, Prabowo itu, haus kekuasaan. Tidak. Kalau bangsa ini sudah hebat, sudah, kita memang harusnya sudah kita minggir, kita tinggalkan panggung. Kita, kalau falsafah kesatria di Jawa ini ada falsafah kesatria diajarkan kepada saya, ya. Kita lengser ke Prabon, madep Pandito, kita harus naik gunung untuk tinggalkan hal-hal yang duniawi. Tetapi kalau negara masih dalam situasi yang tidak benar,
para pendekar harus turun gunung. Dan para guru besar adalah juga pendekar bangsa. Harus turun, harus keluar dari kampus. Jangan hanya di menara-menara gading. Maaf kalau saya bicara apa adanya, karena saya hormat sama para guru besar. Bapak saya juga seorang profesor. Jadi tiap malam saya dikuliahi oleh beliau. Jadi akhirnya saya pun sekarang ambil kesempatan untuk menggugah para profesor, para guru besar. Hai para profesor, hai guru-guru bangsa, rakyatmu membutuhkan arah darimu. Rakyatmu membutuhkan fatwa dari kalian. Rakyatmu membutuhkan kepemimpinan kalian. Kalian harus keluar dari kampus, kalian harus keluar dari menara gading. Para profesor harus turun memimpin rakyat untuk menyelamatkan bangsa. Dan maaf, jangan putus, jangan harapkan satu orang. Saya tidak mampu, saya butuh. Tapi bayangkan ratusan profesor, ribuan orang-orang pintar gabung dengan memberi, dengan tanpa pamrih memberi pikiran yang terbaik. Masa sih kita kalah? Masa bangsa ini kalah? Bangsa yang hebat besar? Tidak. Saya percaya. Saya tahu anak-anak kita paling pintar ada di Houston, Texas, ada di Tokyo, ada di mana-mana, di Brasil. Mereka dipakai perusahaan-perusahaan besar. Mereka kerja sekarang di mana-mana. Ahli matematik, ahli fisika, ahli molekul. Mudah-mudahan berapa tahun lagi ada pemenang hadiah Nobel dari Indonesia. Saudara-saudara, terima kasih ICMI, kehormatan besar. Saya tambah semangat lagi. Dulu ICMI berperan dalam reformasi 98. Perjalanan bangsa membutuhkan lagi saudara-saudara memimpin rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.